Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Haprida, SHMH, dan Bapak Tri Imamunandar, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktik Peradilan Pidana. Kami dari kelompok Peradil Pidana kelas J. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan sidang peradilan perkara pidana. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Windy Eriani sebagai panitera, Sandika Buana sebagai hakim ketua, Kopipah Indar Parawansa sebagai hakim anggota 1, Angelia Dieni Damara sebagai hakim anggota 2, Muhammad Rido sebagai tersangka 1, Suntika Wulandari sebagai tersangka 2, Siti Nur Yusri sebagai penuntut umum 2, Vivi Livia Rimenda sebagai penasihat hukum 1, Novita Bella sebagai penasihat hukum 2, Dedi Irawan sebagai saksi, Afrianda Yusnu Pratama sebagai saksi, Ilham Wahyudi sebagai saksi, Syarif Bidatullah sebagai keluarga korban, Stefanus Valerian Manau sebagai keluarga korban sekaligus korban. Seorang pria berinisial MR berusia 25 tahun dan SW berusia 23 tahun diduga tega membunuh S berusia 25 tahun yang merupakan temannya sendiri karena MR merasa kesal selalu dibully oleh S. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada saat korban hendak membeli gas ke warung pada sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada saat itu pula, korban berpapasan dengan pelaku yang hendak pulang ke rumah bersama pacarnya. Saat pertemuan malam itu, S juga sempat membuli MR dan SW sebelum memasuki warung tempat ia membeli gas. Pelaku diduga kesal karena dibully. Setelah S keluar dari warung, kemudian MR mengambil pisau yang kebetulan terletak di depan kursi warung tersebut. Saat warung itu mulai tutup, lalu menyusul korban dan kemudian menikam leher korban dengan pisau dan membekap korban, menindih korban hingga jatuh ke tanah sampai dia terus dan tidak bergerak sehingga korban meninggal. Usai melakukan tindakan keji tersebut, kedua pelaku langsung bergegas pergi dengan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan tempat korban tersebut. Mereka pergi dengan meninggalkan korban dan orang sekitarnya yang sudah syok dengan kejadian tersebut. Setelah korban meninggal dunia secara tragis dengan kondisi bersimbah darah. Senjata tajam yang diduga digunakan pelaku juga masih mendekat di leher korban. Namun ternyata saat pelaku hendak melakukan aksinya, ia sempat dilihat oleh seorang laki-laki yang juga pulang berbelanja pada saat itu. Dan penjual bakso keliling yang melihat pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kedua laki-laki itu langsung berlari ke rumah warga yang lain dan meminta pertolongan, sehingga akhirnya warga mengamankan pelaku dan mengabarkan kepada kakak korban yang tinggal tak jauh dari lokasi untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai persidangan hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban dalam sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, bahan peledak, atau apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan.
Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk menjaga tata tertib persidangan dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugasnya dapat mengadakan penggeledahan badan atau menjamin bahwa kehadiran seseorang itu tidak membawa senjata bahan atau apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat, tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan, tetapi masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Persidangan umum Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor perkara 050-B-2020 Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2020 dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry dan Suntika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stefanus Valerian. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim menghimbau kepada para pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib, dan tidak menggunakan alat komunikasinya. Serta pengunjung yang mengambil gambar, Majelis Hakim persilakan, namun flash kameranya harap tidak digunakan. Bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia. Terima kasih. Demi kelancaran sidang pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 050-B-2020 Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry dan Suntika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stefanus Valerian. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa telah siap untuk dihadirkan ke persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, agar menghadirkan terdakwa ke dalam ruangan persidangan. Kepada para terdakwa dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, terima kasih. Pada saudara terdakwa, silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa pertama dan terdakwa kedua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan Yang Mulia. Iya, saya juga sehat dan siap untuk mengikuti persidangan Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi, sebelumnya kami dari Majelis Hakim ingin mengetahui identitas terlebih dahulu. Terdakwa pertama, silakan sebutkan identitas saudara. Nama saudara. Muhammad Ridho bin Yuhenry, Tempat tanggal lahir. Jambi 02 Oktober 1966, Umur. 24 tahun, Jenis kelamin. laki-laki, Kebangsaan. Indonesia, Agama. Islam, Pekerjaan saudara. pengangguran Yang Mulia. Baik, cukup. Silakan terdakwa kedua jawab pertanyaan saya. Nama saudara. Suntika Wulandari binti Haryadi Yang Mulia. Tempat tanggal lahir. Jambi 20 April 1995 Yang Mulia. Umur. 25 tahun. Jenis kelamin. Perempuan Yang Mulia. Bangsaan. Indonesia. Agama. Islam Yang Mulia.
Pekerjaan saudara? Pengangguran yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudara terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Kami didampingi oleh penasihat hukum kami. Kepada penasihat hukum, apakah benar dalam sidang ini saudara bertindak sebagai penasihat hukum dari terdakwa pertama dan kedua? Benar Yang Mulia. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang bantuan hukum, saya sebagai penasihat hukum terdakwa berhak menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum terdakwa, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Ini adalah surat kuasanya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kami sudah mendapatkannya. Sidang pertama kali ini, agenda kita akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Mohon didengar dan diamati pembacaan surat dakwaan kali ini. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia serta penasihat hukum terdakwa yang terhormat. Izinkan kami, Jaksa Penuntut Umum, untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jambi untuk keadilan. Surat dakwaan nomor perkara 050-B/2020 Pengadilan Negeri Jambi. Identitas terdakwa pertama atas nama Muhammad Ridho bin Yuhenderi. Tempat tanggal lahir Jambi, 2 Oktober 1996, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kolonel Abun Jandi nomor 50 Kota Jambi, agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan SMA. Identitas terdakwa kedua atas nama Suntika Wulandari bin Haryadi. Tempat tanggal lahir Jambi, 20 April 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Sunan Kalijaga, RT 16 nomor 150 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan SMA. Dakwaan bahwa terdakwa 1 Muhammad Ridho bin Yuhenderi dan terdakwa 2 Suntika Wulandari bin Haryadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Kolonel Abun Jandi nomor 50 Kota Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat berawal sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, terdakwa 1 dalam perjalanan pulang ke rumah bersama terdakwa 2, terdakwa berjumpa dengan korban yang hendak pergi ke warung Pandu membeli gas yang disuruh oleh kakaknya. Korban menyapa terdakwa 1 dengan ejekan karena baru pulang larut malam bersama terdakwa 2. Hal itu membuat terdakwa 1 emosi karena korban selalu membuli terdakwa 1 dengan mengatakan bahwa terdakwa 1 selalu menghamburkan uang orang tua dengan terdakwa 2. Bahwa terdakwa 1 mengambil 1 bilah pisau dapur yang terletak di kursi depan warung tersebut dan menyusul korban lalu menikam pisau tersebut ke bagian leher korban. Kemudian pada posisi korban memberontak, kembali terdakwa 1 dan terdakwa 2 menindih korban terjatuh ke tanah. Lalu terdakwa 1 dan 2 membekap hidung korban hingga korban lemas dan tak berdaya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ketika terdakwa 1 dan 2 berada di dalam rumah datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa. Perbuatan kedua terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dakwaan yang ditujukan kepada saudara? Ya, saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara keberatan atas dakwaan tersebut dan akan mengajukan eksepsi? Perihal eksepsi sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan eksepsi? Tidak Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik. Karena terdakwa tidak melakukan eksepsi, kita akan memasuki proses selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Kepada saudari Jaksa Penuntut Umum,
apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti? Belum, Yang Mulia. Kami minta waktu 1 minggu untuk menghadirkan dan mempersiapkan saksi-saksi dan barang bukti di muka persidangan, Yang Mulia. Bagaimana? Penasihat hukum, apakah saudari setuju memberikan jaksa penuntut umum waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti? Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Baik. Kepada panitera, apakah persidangan bisa dilakukan 1 minggu ke depan? Bisa Yang Mulia, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Februari Yang Mulia. Baiklah. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 pada jam 8.00 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang kedua, 15 Februari 2020. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan nomor perkara 050-P.B-2020 Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Henry dan Suntika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stefanus Valerian. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi-saksi. Kepada saudari jaksa penuntut umum dipersilakan apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, kepada jaksa penuntut umum ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? Ada 5 orang saksi, Yang Mulia, yaitu 2 orang warga setempat, 2 saksi merupakan keluarga dari si korban itu sendiri, dan 1 orang saksi ahli, Yang Mulia. Terima kasih, silakan dihadirkan untuk saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Saudara Afrianda Yusnu dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi yang melihat kejadian, Yang Mulia. Baiklah. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Silakan saudara saksi ke depan untuk memberikan identitasnya. Dan saya persilakan Hakim Anggota 1 dipersilakan untuk memeriksa identitas dari saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan jawab pertanyaan saya dengan jelas. Apakah benar nama saudara Afrianda Yusnu? Benar, Yang Mulia. Baik, silakan sebutkan alamat saudara. Jalan Kolonel Amujani, Kota Jambi. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara ada hubungan kerja, hubungan darah, atau semenda dengan pihak korban ataupun terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sudah cukup, Yang Mulia. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Saudara saksi, berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib
untuk disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan saudara saksi berdiri pada posisinya untuk disumpah. Dan saya persilakan kepada hakim anggota 2 untuk melaksanakan sumpah tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kapan dan di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi? Ya, Yang Mulia. Peristiwa itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 23:30 WIB di dekat warung Pandu, Yang Mulia. Bagaimana kronologis peristiwa berdasarkan yang saudara lihat? Saya melihat kalau Muhammad Ridho menusukkan sebuah pisau ke leher Stefanus, Yang Mulia. Begitu yang saya lihat. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut? Ya, pas itu saya langsung, Yang Mulia, berteriak minta tolong kayak gitu. Nah, dan pas saya teriak tuh, dia Muhammad Ridho bersama kawannya tuh langsung kabur, Yang Mulia. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke meja majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah dengan benda ini terdakwa menusuk korbannya? Saya tidak pula begitu tahu, Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah pada saat kejadian, siapa saja yang membantu Anda untuk menolong korban? Tidak ada, saya sendiri, Yang Mulia. Namun di sisi kanan ujung jalan ada penjual bakso keliling yang lagi berjualan, dan saya langsung minta tolong sama dia, Yang Mulia.
Baik, saya rasa cukup Yang Mulia, silakan untuk dilanjutkan. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa cukup. Bagaimana saudari penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? San. Kalau nak ngomong beda, ada usah dikit kayak gitu, bisa dipotong, San. Ya maaf. Baik, saudara jaksa penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, coba saudara jelaskan bagaimana posisi pelaku dan korban saat peristiwa penusukan tersebut. Maaf, bisa diulangi Yang Mulia? Baiklah saudara, coba saudara jelaskan bagaimana posisi pelaku dan korban saat peristiwa penusukan tersebut. Saya tidak begitu tahu, namun pada saat melihat korban sudah jatuh tanah, saya minta tolong dengan suara nada lirih, Bu. Saudara saksi, apakah selain terdakwa, masih ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pembunuhan tersebut? Kayaknya ada Yang Mulia. Orang perempuan yang membantu nolong nindih korban gitu, nah. Baik, saudara saksi. Terima kasih atas pernyataannya. Cukup dari kami Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Kepada saudari saksi, saudara berada di mana, saudara? Sehingga saudara tahu bahwa Muhammad Ridola dan Sutika Wulandari lah sebagai pembunuhan tersebut. Saat peristiwa terjadi, posisi saya itu berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Karena saya pulang belanja dari warung Pandu, Bu. Saudara saksi, menurut sepengetahuan saudara, apakah korban melakukan perlawanan? Tidak pula begitu tahu, Bu. Tadi di awal saudara mengatakan kalau saudara benar-benar melihat kejadian tersebut. Lalu kenapa saat ditanya apakah saya tidak pula begitu tahu, Bu. Melakukan penusukan saudara saya tidak pula begitu tahu. Tahu ya? Tadi akan minta tolong saja. Yang Mulia, nampaknya saksi ini mengada-ngada terhadap kesaksiannya, Yang Mulia. Silakan dilanjutkan, saudara saksi. Saya belum selesai berbicara, Yang Mulia. Mohon di sini saling sikap harga menghargai, Yang Mulia. Terima kasih. Pada penasihat hukum terdakwa 1, silakan mendengarkan uang persidangan. Dan silakan hadir kembali pada agenda berikutnya. Baik, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara saksi? Tidak ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Keterangan yang diberikan saksi kurang benar, Yang Mulia. Karena sebelum melakukan aksi tersebut, korban sempat turun dari sepeda motornya dan sempat cekcok terlebih dahulu dengan korban, Yang Mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih.
Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Saudari Jaksa Penuntut Umum, silakan dihadirkan saksi kedua ke ruangan persidangan. Baik, saksi kedua atas nama Ilham Wahyudi dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Silakan saudara saksi ke depan untuk memberikan identitasnya. Hakim anggota 1, saya silakan untuk memeriksa identitas saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara sehat? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, silakan jawab pertanyaan saya dengan tegas dan jelas ya. Iya, Yang Mulia. Apakah benar nama saudara Ilham Wahyudi? Benar, Yang Mulia. Baik, silakan sebutkan alamat saudara. Alamat saya di Jalan Abu Jani. Baik, agama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara ada hubungan kerja, hubungan darah, ataupun hubungan semenda dengan pihak korban, baik terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, saya rasa sudah cukup Yang Mulia, silakan untuk dilanjutkan. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 242 KUHP, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Saudara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan saudara saksi berdiri pada posisi untuk disumpah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda ketahui dan Anda pahami. Jika tidak, saudara bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti saudara saksi? Bisa, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik. Kepada Hakim anggota 1, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Hakim anggota 2? Cukup Yang Mulia. Saudari Jaksa Penuntut Umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, coba saudara jelaskan apa yang Anda lihat pada saat kejadian tersebut.
Saudara saksi, suaranya tidak kedengeran, saudara saksi. Mohon diulang jaksa penuntut umum, saudara saksi tidak kedengeran itu saudara. Saudara saksinya keluar, Candika. Leave. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan kepada saksi ketiga. Silakan dihadirkan ke ruang persidangan. Saksi ketiga atas nama Stefanus Valerian Manau dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Baik, sudah di ruangan persidangan. Silakan saudari ke depan untuk memberikan identitasnya. Baik, terima kasih. Pada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memeriksa identitas dari saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, jawab pertanyaan saya dengan tegas dan jelas ya. Ya, Yang Mulia. Apakah benar nama saudara adalah Stefanus Valerian Manao? Benar, Yang Mulia. Baik, silakan sebutkan alamat saudara. Alamat saya di Jalan Kolonel Abunjani, RT 14, nomor 145, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Baiklah, agama Kristen Katolik, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Yang sebelumnya, apakah saudara ada hubungan kerja, hubungan darah, atau semenda terhadap pihak korban ataupun terdakwa? Ada, Yang Mulia. Korban sendiri merupakan adik kandung saya. Baiklah, dari saya cukup Yang Mulia, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih hakim anggota 1. Silakan kepada petugas. Baik, saudara saksi, sebelum berdasarkan pasal 242 KUHP, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan saudara saksi berdiri dan pada posisi untuk disumpah. Pada hakim anggota 2, saya persilakan untuk melaksanakan sumpah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Baik, perlu saya ingatkan kembali lagi bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara ketahui dan saudara pahami. Jika tidak, saudara bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti, saudara saksi? Bisa, Yang Mulia. Baik, dilanjutkan Yang Mulia. Terima kasih hakim anggota. Pada hakim anggota 1, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Kepada saksi 3, apakah benar korban merupakan teman dekat dari salah satu terdakwa, yaitu Muhammad Ridho? Hal tersebut benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa itu sering ke rumah. Mereka juga sering nongkrong sama-sama. Tapi saya juga nak menyangka kok bisa-bisanya terdakwa itu membunuh adik saya.
Sampai saat ini saya juga udah terima Yang Mulia. Saya berharap dalam pengadilan kali ini adik saya benar-benar diberikan keadilan yang sebenar-benarnya, supaya adik saya juga tenang di alam sana. Baiklah, sebelum kejadian tersebut, apakah ada hal-hal aneh yang terjadi terhadap korban, seperti menerima telepon atau pesan yang mencurigakan mungkin? Sepengetahuan saya tidak ada Yang Mulia. Adik saya itu cuma saya suruh ke warung untuk membeli gas. Tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan juga. Makanya saya itu benar-benar terkejut waktu saya dapat informasi kalau adik saya itu sudah tidak bernyawa Yang Mulia. Baik, terima kasih informasinya Saudara Saksi 3. Baik Yang Mulia, saya rasa cukup. Silakan untuk dilanjutkan. Bagaimana Hakim anggota 2? Cukup Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Cukup ya. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ya. Baik, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan, silakan untuk saudara saksi untuk meninggalkan ruangan sidang. Kepada saudari jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi berikutnya ke ruang persidangan. Saksi selanjutnya atas nama Syarif Hidatullah dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, terima kasih saudara saksi. Ke depan untuk memberikan identitasnya, Hakim anggota 1 kami persilakan untuk memeriksa identitas saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sudah Yang Mulia. Baiklah, jawab pertanyaan saya dengan tegas ya. Iya Yang Mulia. Apakah benar nama saudara Syarif Hidatullah? Benar Yang Mulia. Sebutkan alamat saudara. Jalan Kolonel Abu Jani, RT 14, nomor 145, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Baik, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, benar ya? Benar Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara ada hubungan kerja, hubungan darah atau semenda dengan pihak korban ataupun terdakwa? Tidak ada Yang Mulia. Ada Yang Mulia. Baik, saudara ada ya? Ada. Apa berupa hubungan seperti apa? Saya keluarga dari korban Yang Mulia. Baiklah, saya rasa cukup Yang Mulia. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 242 KUHP, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan pada petugas dan saudara saksi berdiri pada posisinya untuk disumpah. Dan saya persilakan Hakim anggota 2 untuk melaksanakan sumpah. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.
saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik, saudara saksi, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan saudara ketahui dan saudara pahami. Jika tidak, saudara bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai yang diatur dalam KUHP maksud saya. Bisa dimengerti saudara saksi? Bisa, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada Hakim Anggota 2 ada yang ingin ditanyakan? Kepada Hakim Anggota 1 ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup Yang Mulia, silakan dilanjutkan. Aduh. San ulangi biar aku yang jawab. Angel sudah bisa. Pada Hakim Anggota 2 ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Apakah benar korban sering melakukan bully terhadap terdakwa yang merupakan temannya sendiri? Kalau untuk masalah itu saya tidak mengetahui, Yang Mulia. Setahu saya hubungan mereka baik-baik saja, Yang Mulia. Almarhum memang orang yang suka bergurau. Mungkin karena almarhum bermaksud untuk memberikan dorongan kepada si terdakwa untuk bisa mencari pekerjaan agar tidak lontang-lantung sana sini, Yang Mulia. Nah, terdakwa ini menganggapnya sebuah ejekan, Yang Mulia. Mungkin suasana hati terdakwa lagi tidak baik, Yang Mulia. Saya kira cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya rasa cukup Yang Mulia. Bagaimana dengan Hakim Anggota 1? Dari saya sudah cukup Yang Mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Sudah cukup Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin dipertanyakan pada saudara saksi? Sudah cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, disilakan dihadirkan saksi berikutnya ke ruang persidangan. Saksi terakhir yaitu saksi ahli atas nama Dr. Dedi Irawan yang merupakan dokter yang menangani korban. Kepada saudara saksi ahli Dr. Dedi Irawan dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Silakan saudara saksi untuk memberikan identitasnya. Baik, Yang Mulia. Silakan hakim anggota untuk menanyakan identitas dari saudara saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, silakan saudara saksi sebutkan identitas lengkap dari saudara. Nama saya Dedi Irawan, profesi dokter di Rumah Sakit Raden Matahir Tlanepura Jambi, alamat Jalan Ledjen Suprapto nomor 31 Tlanepura Kota Jambi. Baiklah, dari saya cukup Yang Mulia, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 242 KUHP, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepercayaan saudara, apakah saudara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan saudara saksi berdiri pada posisinya untuk disumpah.
Dan saya persilakan hakim anggota 2. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saudara saksi ahli ikuti kata-kata saya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik, saudara saksi ahli, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang keahlian saudara maksudnya. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti saudara saksi ahli? Bisa, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia, silakan dilanjutkan. Terima kasih hakim anggota. Saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan visum terhadap saudara saksi ahli, apakah benar saudara yang melakukan visum terhadap korban? Benar, Yang Mulia. Coba saudara jelaskan, apakah benar almarhum Stepanus meninggal karena dibunuh? Benar, Yang Mulia. Setelah saya melakukan pemeriksaan bahwa di leher korban ada bekas tusukan benda tajam di lehernya, sehingga mengakibatkan banyak darah yang keluar sehingga korban tidak bisa diselamatkan. Cukup, Yang Mulia. Bagaimana hakim anggota 1? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi ahli, siapakah yang membawa korban ke rumah sakit? Yang membawa korban adalah kakak laki-lakinya, Yang Mulia. Baik, terima kasih informasinya saudara saksi ahli. Silakan dilanjutkan, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik. Keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila dibutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan. Kepada saudari panitera, maksud saya, apakah persidangan bisa dilakukan 1 minggu setelah hari ini? Bisa, Yang Mulia, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2020, Yang Mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 jam 8 pagi dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Dengan ini saya nyatakan sidang ditunda. Baik, sidang ketiga 22 Februari 2020, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan nomor perkara 050-P.B-2020 garing Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhendri dan Suntika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stepanus Valeria. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan terdakwa. Baik saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani untuk siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani
dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Bagaimana dengan terdakwa yang kedua? Iya, saya siap Yang Mulia. Baik. Sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam sidang. Tidak, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan saudara korban? Kenal yang mulia, korban adalah teman saya. Apakah sebelumnya saudara telah mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut? Tidak yang mulia, saya tidak sama sekali tidak mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut yang mulia. Apakah saudara menyesal perbuatan Anda? Iya, saya sangat menyesal yang mulia dengan perbuatan saya karena dengan emosi saya yang tidak bisa terkontrol yang mulia. Saudari jaksa penuntut umum, ada yang ingin tanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan hal apa yang terjadi antara saudara dengan korban sehingga menyebabkan saudara melakukan pembunuhan kepada korban pada saat itu. Iya yang mulia, dikarenakan korban selalu membuli saya di setiap harinya karena saya tidak mempunyai pekerjaan dan selalu menghambur-hamburkan duit orang tua saya. Dan bahkan pada saat malam kejadian tersebut, waktu itu kita bertemu. Dia juga sempat membeli saya pada saat saya dan pacar saya menuju perjalanan pulang. Karena emosi, saya tidak tertahan pada saat itu keluar dari warung dan kebetulan di depan warung tersebut ada sebuah pisau. Saya langsung menikam lehernya dengan pisau tersebut. Namun sebelum itu kami sempat cekcok. Apakah selain penyebab itu masih ada penyebab lain, saudara? Iya yang mulia, pada saat itu saya terpaksa melakukannya karena saya sudah terlanjur emosi. Coba saudara jelaskan, bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat saudara melakukan pembunuhan tersebut? Pada saat itu situasi di tempat kejadian sangat sepi yang mulia. Pada saat melakukan pembunuhan, apakah ada orang lain yang mengetahuinya? Menurut saya pada saat itu ada orang yang melihat saya sedang menikam korban. Namun pada saat itu juga saya langsung kabur dengan pacar saya yang mulia. Terima kasih saudara terdakwa atas keterangannya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Jaksa penuntut umum. Bagaimana dengan penasihat hukum? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara melakukan pembunuhan. Saya hanya menindih korban saja Yang Mulia karena yang menusuknya adalah pacar saya Yang Mulia. Hakim anggota 1, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Ada yang mulia. Apakah saudari terdakwa menyesali perbuatan tersebut? Iya Yang Mulia, saya sangat menyesali perbuatan tersebut. Hanya karena emosi saya juga meluap pada saat itu. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan yang mulia. Jaksa penuntut umum, adakah yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada Yang Mulia. Saudara terdakwa 1, apakah sebelumnya saudara pernah terlibat dalam perkara pidana dan apakah saudara pernah dihukum? Tidak pernah, Bu. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pembunuhan dan siap menerima sanksi dari perbuatan saudara?
Silakan dilanjutkan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara menyesal telah melakukan pembunuhan itu dan siap menerima sanksi dari perbuatan saudara? Silakan dijawab, saudara. Iya, terima sanksi dari perbuatan saya. Dan apakah saudara berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi? Iya, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada siang hari ini? Maaf Yang Mulia, kami belum mempersiapkan tuntutannya. Maka kami mohon kepada Yang Mulia yang terhormat agar menunda sidang ini 2 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan surat tuntutannya. Baiklah, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 2 minggu ke depan? Iya, Yang Mulia, kami setuju sidang ditunda 2 minggu ke depan. Baik, kepada saudari Panitra, apakah persidangan bisa dilakukan 2 minggu setelah hari ini? Bisa Yang Mulia, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2020 Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2020 pada jam 8 pagi dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Maka dari itu, dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Sidang keempat, 8 Maret 2020, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili. Pada tingkat pertama, dengan nomor perkara 050-P.B-2020 Pengadilan Negeri Jambi, dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhendri dan Suntika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stefanus Valerian Manau. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan sesuai berita sidang acara yang lalu. Maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudari jaksa penuntut umum siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Dipersilakan pada saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Surat tuntutan nomor perkara 050 P.B 2020 Pengadilan Negeri Jambi. Identitas terdakwa. Yang pertama, Muhammad Ridho bin Yuhendri, tempat lahir Jambi, tanggal lahir 2 Oktober tahun 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kolonel Abunjani nomor 50 Kota Jambi, agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan SMA. Yang kedua, Suntika Wulandari binti Haryadi, tempat tanggal lahir Jambi, 20 April 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sunan Kalijaga, RT 16, nomor 150, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor 4625-N.14.04-2020, tanggal 1 Maret 2020 dan surat penetapan hakim atau Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2020 nomor 485-Pen.Pit-2020 Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa 1 Muhammad Ridho bin Yuhendri dan terdakwa 2 Suntika Wulandari binti Haryadi diharapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 338 KUHP pidana sebagaimana telah dibacakan dan mohon untuk tidak dibacakan lagi.
Yang pertama, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami, Jaksa Penuntut Umum, akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh oleh keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Saksi Afrianda Yusnu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Senin 20 Januari 2020 di Jalan Kolonel Amunjani, RT 16, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Jambi, tepatnya di persimpangan gang menuju Toko Pandu. Yang kedua, bahwa benar saksi menerangkan bahwa lokasi kejadian dekat dengan rumah korban. Ketiga, bahwa benar saksi melihat kejadian saat dalam perjalanan pulang menuju rumah setelah saksi membeli cemilan dari toko. Yang keempat, bahwa benar saksi melihat terdakwa menusuk sebuah pisau ke leher korban. Yang kelima, bahwa benar saksi dengan suara teriakan korban saat ditikam oleh terdakwa. Yang kedua, saksi Ilham Wahyudi binti Sandiaga Uno di bawah ini sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Senin 20 Januari 2020 di Jalan Kolonel Amunjani, RT 16, Kelurahan Simpang 3 Sipin. Yang kedua, bahwa benar saksi berada di lokasi kejadian tersebut. Yang ketiga, bahwa benar saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari korban. Yang keempat, bahwa benar saksi melihat ciri fisik dari terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry berupa laki-laki berkulit coklat, bertubuh kurus tinggi, dan memakai kaos bergambar naga. Yang kelima, bahwa benar saksi juga melihat terdakwa Suntika Wulandari bin Haryadi dengan memakai baju berwarna merah. Dan yang keenam, bahwa benar saksi melihat terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry dan terdakwa Suntika Wulandari bin Haryadi kabur menggunakan sepeda motor. Saksi ketiga dari Dr. Dedi Irawan bin Andini di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, saksi merupakan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Yang kedua, saksi mengaku bahwa dirinya merupakan dokter menangani korban untuk pemeriksaan. Yang ketiga, saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada korban, saksi menemukan luka parah di leher korban seperti tusukan benda tajam. Kedua, keterangan terdakwa. Terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Benar terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Kolonel Amunjani, RT 16, Kelurahan Simpang 3 Sipin. Yang kedua, bahwa terdakwa kenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban. Ketiga, benar terdakwa melakukan pembunuhan ini dengan motif merasa kesal atas perkataan korban. Yang keempat, alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban yaitu sebuah pisau dapur. Kelima, terdakwa melakukan penikaman di leher korban, penusukan di bagian leher korban, menindih korban hingga jatuh ke tanah, hingga mengakibatkan korban lemas dan tidak berdaya. Lalu selanjutnya, benar terdakwa bersama terdakwa Suntika Wulandari bin Haryadi melarikan diri setelah saksi Afrianda Yusnu menghampiri lokasi kejadian. 2. Terdakwa Suntika Wulandari bin Haryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Benar terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Kolonel Amunjani, RT 16, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Jambi. Benar bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry sebagai pacar. Benar terdakwa melakukan pembunuhan ini dengan motif membantu terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry dan merasa kesal dengan perkataan korban. Terdakwa bersama terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhenry menindih korban hingga jatuh ke tanah hingga mengakibatkan korban lemas dan tidak berdaya. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan itu yang pertama, 1 buah senjata tajam pisau dapur, yang kedua 1 buah baju berwarna putih dan terdapat noda darah, yang ketiga 1 buah surat visum.
Repertum nomor R-10/2020 tanggal 21 Januari 2020. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat menjadikan dan memperkuat pembuktian oleh jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti, saksi-saksi, dan terdakwa yang bersangkutan telah membenarkan. Analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, yaitu melanggar pasal 338 KUHP pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa, yang kedua, dengan sengaja, dan yang ketiga, merampas nyawa orang lain. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari satu tindakan pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa 1 Muhammad Ridho bin Yuhendri dan terdakwa 2 Suntika Wulandari binti Haryadi yang diidentitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Unsur dengan sengaja. Terdakwa 1, Muhammad Ridho bin Yuhendri dan terdakwa 2, Suntika Wulandari binti Haryadi, secara sengaja telah melakukan pembunuhan terhadap korban Stefanus Valerian. Unsur merampas nyawa orang lain, bahwa terdakwa dengan sengaja menusuk leher korban, membekap korban, hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Kesimpulannya, berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa maka kami berpendapat bahwa terdakwa 1 Muhammad Ridho bin Yuhendri dan terdakwa 2 Suntika Wulandari binti Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pembunuhan pasal 338 KUHP pidana tersebut dalam surat dakwaan dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun baik yang memaafkan atau membenarkan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa 1 Muhammad Ridho bin Yuhendri dan terdakwa 2 Suntika Wulandari binti Haryadi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sebelum kami pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Yang pertama, terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan tersebut. Yang kedua, korban adalah teman terdakwa. Hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Yang kedua, terdakwa bersikap kooperatif. Yang ketiga, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, dan yang keempat, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa 1 Muhammad Ridho bin Yuhendri dan terdakwa 2 Suntika Wulandari binti Haryadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP pidana tersebut dalam dakwaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap dakwaan Muhammad Ridho bin Yuhendri dan Suntika Wulandari binti Haryadi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti. 1 buah senjata tajam pisau dapur, 1 buah baju berwarna putih dan terdapat noda merah, 1 buah surat visum. Tetap disita oleh jaksa penuntut umum. Dan yang keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Jumat 8 Maret 2020. Hormat kami jaksa penuntut umum. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?
sepenuhnya kami serahkan kepada penasihat hukum yang mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Ya, kami akan mengajukan pembelaan yang mulia, dan kami mohon kepada mulia untuk memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaannya. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, Yang Mulia, kami setuju sidang ini ditunda. Baik, kepada saudari Panitera, apakah persidangan bisa ditunda 1 minggu setelah hari ini? Bisa yang mulia, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 pada jam 8 pagi dengan agenda nota pembelaan. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Lanjut sidang 15 Maret 2020, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan nomor perkara 050-P.B/2020 Pengadilan Negeri Jambi. Dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhendri dan Sintika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stefanus Valerian. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Pada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan? Sudah siap, Yang Mulia. Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan pembelaannya. Terima kasih yang mulia. Untuk keadilan, nota pembelaan atas perkara nomor register perkara 050-P.B/2020 Pengadilan Negeri Jambi. Pendahuluan, Bapak Hakim Ketua Majelis yang kami hormati, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, terlebih dahulu perkenakanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak dan karunia-Nya jugalah nota pembelaan ini dapat kami bacakan di hadapan persidangan yang mulia ini. Selanjutnya, saya menghaturkan rasa terima kasih kepada Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang telah dengan sabar memimpin jalannya persidangan ini. Bapak Majelis Hukum yang terhormat, dalam menyampaikan nota pembelaan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Ridho dan Sintika Wulandari telah mempelajari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum seperti yang terurai dalam surat tuntutan tanggal 20 Maret 2021 yang lalu. Di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun demikian, kami penasihat hukum terdakwa masih belum sependapat dengan tuntutan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Sebelum Bapak Hakim Majelis mengucapkan atau menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa Muhammad Ridho dan Sintika Wulandari, izinkanlah kami selaku penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan dan mengutarakan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan ini. 1. Keterangan saksi dianggap telah dibacakan. Yang kedua, keterangan saksi ahli dianggap telah dibacakan. Barang bukti sebagaimana telah dianggap dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum. Kemudian saya masuk kepada kesimpulan. Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang terhormat, serta jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah benar adanya. Adapun sebagai bahan pertimbangan lain sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu, kami sebagai penasihat hukum 1 dan penasihat hukum terdakwa mengajukan hal-hal yang meringankan, yaitu 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. 3. Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan. 4. Terdakwa menyesali perbuatannya. 5. Terdakwa diharapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari. Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang kami hormati, serta saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, setelah kami mengemukakan fakta-fakta yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon kepada Bapak Hakim beserta anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Hormat kami, Penasehat Hukum 1 dan Penasehat Hukum 2. Terima kasih. Demikian yang mulia. Terima kasih, penasihat hukum. Setelah mendengar nota pembelaan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Kepada Saudari Panitra, apakah persidangan bisa ditunda dan dilakukan 2 minggu setelah hari ini? Bisa yang mulia, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2020 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Maret pada jam 08.00 dengan agenda pembacaan putusan. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ke-6, 22 Maret 2020. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan nomor perkara 050-P.B/2020 Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Henry dan Suntika Wulandari binti Haryadi terhadap almarhum Stefanus Valerian. Dengan ini dinyatakan dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Ridho bin Henry, tepat tanggal lahir Jambi 25 tahun 2 Oktober 1996. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kolonel An-Bujani nomor 50 Kota Jambi. Agama Islam, pekerjaan pengangguran. Terdakwa yang kedua, nama lengkap Suntika Wulandari binti Haryadi, tempat tanggal lahir Jambi, umur 25 tahun, 20 April 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sunan Kalijaga RT 16 nomor 150, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Agama Islam, pekerjaan pengangguran. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan sekarang. Pengadilan Negeri telah membaca dan menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal tentang penunjukan majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum, setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa, setelah meneliti barang bukti, setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya merupakan menurut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho bin Henry dan Suntika Wulandari Haryadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP pidana. 2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridho bin Henry dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Suntika Wulandari binti Haryadi dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti: 1 buah besar dapur, 1 buah baju warna putih berdarah darah, 1 buah surat visum. Yang telah dibacakan tadi di atas, menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan semua. Menimbang bahwa selanjutnya persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang selengkapnya juga dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 338 KUH pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut: unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur merampas nyawa orang lain. Memperhatikan pasal 338 KUH pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara pidana ini,
mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhendri dan Suntika Wulandari binti Haryadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUH pidana. Menjatuhkan pidana tersebut terhadap terdakwa Muhammad Ridho bin Yuhendri dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Suntika Wulandari binti Haryadi dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami, Sandika Buana, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Hakim Ketua, Kofifa Indar Parawansa, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Angelina Dieni Damara, Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan hari ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di atas dibantu oleh Windy Sarjana Hukum Panitera, pengganti yang dihadiri oleh Siti Sarjana Hukum dan Model Lorenza Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapkan terdakwa. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi nomor perkara 050-P.B/2020-PN.Jambi dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.